Sitawi. Hari ini kami akan melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Ya, bagaimana kabar Bu? Puji Tuhan sehat Bu. Nah, baik Bu. Jadi Ibu kan hari ini akan melaksanakan coaching kan Bu? Betul. Nah, dan saya akan memberi pengamatan terhadap proses coaching yang berlangsung. Saya Bu. Boleh, dengan senang hati Bu. Baik Bu. Nah, kira-kira bagaimana nanti rubrik penilaian yang ingin Ibu gunakan dalam coaching ini? Jadi dalam proses coaching ini saya menyiapkan rubrik penilaian dengan pertanyaan berbobot menggunakan alur tirta. Ya, itu dia Bu. Oh, baik Bu. Jadi kira-kira kompetensi apa nanti yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya khususnya pada kompetensi fokus pada coaching. Itu yang pada coaching ya. Oh, baik Bu. Nah, jadi di bagian kompetensi apa nanti yang secara spesifik Ibu ingin observasi? Kalau bisa saya diobservasi secara spesifik itu di bagian pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur tirta. Oh, pertanyaan berbobot ya, yang alur tirta. Oh, baik Bu. Nah, jadi indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu nanti bagaimana? Indikatornya saya bisa menemukan kata-kata kunci dari pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh si coach tentunya. Jadi itu nanti yang menjadi indikatornya. Oh, baik Bu. Nah, selamat melaksanakan observasi dan ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Permisi Bu. Ya, mari Bu Nani. Maaf ya Bu mengganggu. Tidak apa-apa, ini silakan duduk ya. Terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat Bu. Sehat. Gitu. Kabarnya Ibu? Sehat. Ya Bu, boleh mengganggu waktu Ibu sebentar saja. Oh iya, boleh
kira-kira yang kita diskusikan hari ini, Bu Noni? Begini Bu, akhir-akhir ini mood saya dalam kelas kayaknya kurang antusias deh dalam menerima pembelajaran saya. Jadi mereka kurang antusias dalam mengerjakan tugas. Oh ya. Bahkan yang mengerjakan tugas saja itu hanya 50% yang menyerahkan kepada saya. Begitu Bu. Jadi nanti setelah kita diskusi ini, apa yang kira-kira Ibu harapkan dari diskusi kita? Ya, saya mengharapkan sih ada solusi ya dari permasalahan yang sudah saya alami sekarang ini, dari kurangnya antusiasme anak-anak saya gitu dalam kelas. Baiklah, kita sepakat dengan hal itu ya. Tentang antusiasme yang Ibu ungkapkan tadi, apakah ada perbedaan-perbedaan dari kondisi-kondisi sebelumnya dengan kondisi sekarang, sehingga Ibu menyimpulkan bahwa terjadi kurang antusiasme dari anak-anak? Betul Bu, biasanya nih anak-anak saya kalau lagi memberikan pembelajaran, mereka itu selalu mengacungkan jari memberikan pertanyaan jika dalam pembelajaran saya ada yang mengerti, terus dari kurang paham, atau bila ingin memberikan pendapatnya juga seperti begitu. Nah kali ini ketika saya memberikan pembelajaran kepada mereka, ya saya pun memberikan kesempatan tapi nggak ada yang ini. Kalau nggak saya sebut nama mereka, ya mereka tidak mau ya. Jadi saya menyimpulkan seperti begitu. Jadi bisa dikatakankah bahwa kurangnya antusiasme itu hanya terjadi di pembelajaran ini atau juga terjadi pada materi-materi sebelumnya? Ya, terjadi di seluruh materi yang saya ajarkan. Mereka selalu antusiasme ya, yang sama juga gitu. Cuma hanya pada materi yang sedang kami pelajari ini sekarang. Jadi mereka sepertinya kurang bersemangat deh Bu. Oh, jadi hanya terjadi pada materi ini ya? Iya, kali ini di pelajaran saya. Apakah Ibu bermaksud ingin mengatakan bahwa antusiasme anak-anak ini tergantung dari materi yang diajarkan? Saya merasakan demikian sih Bu. Memang materi kali ini banyak sekali yang menggunakan istilah-istilah bahasa asing lah ya, dan ya kan diajarkan dalam metode variatif, sehingga mereka mudah memahaminya gitu. Tetapi bagi Ibu sendiri, apakah Ibu mengajarkan materi tersebut kepada anak-anak dengan cara yang variatif atau bagaimana ya Bu? Nah itu dia Bu, karena kesibukan dan banyaknya waktu yang digunakan, keterbatasan waktu ya, dalam mempersiapkan materi saya hanya menggunakan contoh-contoh aja yang ada dalam buku teks Bu. Oh, jadi ada perbedaan ya dengan metode-metode yang digunakan sebelumnya dengan metode di materi ini? Nah benar Bu itu. Oh, ya. Biasanya kalau dulu saya memberikan pembelajaran nih kepada anak-anak, saya pasti akan memberikan contoh dari video atau bentuk gambar-gambar. Tapi kali ini memang saya menggunakan banyak metode ceramah Bu, dan anak-anak lebih banyak mendengar. Kalau saya ini sih lihat juga sih dari metode saya kali ini gitu. Oh iya. Mengapa Ibu menggunakan metode video, gambar pada materi-materi sebelumnya? Apakah ada manfaatnya atau ada kepentingannya itu? Memang kalau saya pikir-pikir Bu, dan ini sesuai dengan pengalaman ya, itu sangat bagus. Kenapa? Ketika saya menggunakan video dan juga gambar-gambar, anak-anak sangat antusias. Terus mereka itu kan memiliki gaya belajar visual, audio, dan juga kinestetik. Jadi ya setidaknya menunjang gaya belajar mereka gitu. Oke. Seterusnya kira-kira ada lagi tidak ya hal berbeda yang biasanya Ibu lakukan dalam pembelajaran tetapi kali ini tidak Ibu lakukan? Ada Bu. Biasanya kan sebelum memulai pembelajaran itu saya buat ice breaking gitu. Biasanya yang menyemangati mereka kan. Kita nggak tahu kondisi anak pada saat itu kan. Jadi menyemangati mereka saya buat ice breaking. Tapi dalam beberapa kali ini memang saya sudah berkurang menggunakannya, bahkan tidak sama sekali. Jadi seperti begitu. Oke. Jadi setelah kita bercerita panjang lebar ini ya, apakah Ibu
bisa menemukan kira-kira apa penyebabnya ya, kenapa anak-anak kurang antusiasme dalam pembelajaran. Iya Bu, mungkin dari diskusi kita ini akhirnya saya juga mendapatkan ya bahwa permasalahannya sebenarnya dari diri saya sendiri, karena sudah melakukan perbedaan dalam menyampaikan materi, dimana yang sebelumnya kan saya menggunakan berbagai teknik alat peraga dan segala macamnya, tapi kali ini tidak. Jadi ini disebabkan juga karena kurangnya persiapan saya, kurang memiliki waktu juga persiapan lah Bu ya. Sedangkan anak-anak dalam kelas anak saya itu butuh gaya belajar yang mereka kan beragam ya gaya belajar mereka. Jadi sudah saya dapatkan sih Bu Permasalahannya ya. Oke lah. Jadi apa rencana Ibu ini setelah mengetahui hal ini dan bagaimana kira-kira mengatasinya? Apa yang akan Ibu lakukan? Ya mungkin dalam sebelum saya memberikan materi kepada anak-anak, saya lebih persiapan lagi Bu. Dan supaya juga saya mau menggunakan metode yang sesuai dengan gaya belajarnya anak-anak di dalam kelas saya kan. Saya akan lebih lagi mempersiapkannya Bu. Ya, oke. Apa komitmen Ibu ya untuk mencapai rencana tersebut? Ya, saya komitmen sih mau melihat lagi kebutuhan anak-anak siswa saya dalam kelas, gaya belajar mereka bagaimana, dan tidak boleh mengabaikannya dalam memberikan materi pembelajaran untuk mereka. Ibu membutuhkan dukungan? Pasti Bu. Dukungannya dari Pasti. siapa saja Bu? Ya, saya pasti akan berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat saya, rekan-rekan guru lainnya, dan apalagi kalau dengan guru mata pelajaran ya, kita bisa saling sharing dalam mendapatkan saran ataupun masukan untuk lebih baik ke depan. Menarik sekali ya pembicaraan kita hari ini, walaupun waktunya sangat singkat, Iya, Bu. tapi saya rasa ada sesuatu Ada yang Bu, ya, betul Bu. ya. Dari tadi saya sudah terbeban gimana ya? Saya mendapatkan Solusinya, ya. Saya berharap setelah ini Bu Noni akan melaksanakan rencananya Ya. dan itu membuahkan hasil yang Ya. baik ya. Ya. Terima kasih juga ya Bu ya. Sama-sama, Sudah sama-sama. semua mendengarkan saya. Ya. Tetap semangat ya Bu Ya. Noni ya. Gitu. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Ya, baik Bu Ensi. Udah luar biasa ya dalam pelaksanaan coachingnya ya. Nah, tadi Bu kan Ibu dan saya juga ingin menanyakan dari hasil coaching tadi indikator apa Bu yang sudah tercapai? Saya menilai bahwa pertanyaan berbobot mungkin sudah tercapai ya Bu, sehingga si coach bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan dan pada akhirnya dia bisa menemukan solusi, menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Mungkin itulah indikatornya Bu. Berhasil ya coachingnya ya. Nah iya betul Bu, jadi tadi juga saya perhatikan Ibu pada saat melaksanakan coaching itu sangat rileks, kemudian fokus pada coaching. Jadi sehingga pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab coach juga baik. Kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bersikap terbuka, sehingga semua apa yang di hati si coach itu keluar semua ya Bu ya. Kemudian tadi saya lihat juga tidak ada istilah asumsi, kemudian asosiasi, sehingga proses coaching tadi saya lihat berjalan dengan baik. Mantap sekali Bu. Terima kasih Bu. Dan saya lihat juga ini tadi alur pertanyaannya sudah mengikuti alur tirta, ditingkatkan Bu. Nah yang pertanyaan saya yang terakhir Bu, nah ini pasti ada kompetensi ya. Jadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti kemudian hari dalam pelaksanaan coaching? Ya, sekalipun tadi Ibu bilang sudah mantap, tapi saya ingin mempertajam lagi Bu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, karena tentu saja beda masalah, beda pertanyaan yang akan diajukan dan saya mau meningkatkan terus kompetensi pada bagian tersebut, pertanyaan berbobot. Gitu Bu. Betul sekali, mantap Bu. Jadi dilanjutkan ya Bu, semoga kegiatan coaching ke depan lagi lebih baik lagi dan rekan-rekan kita juga akan lebih